Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormat Ibu Sri Ismaili, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Makulidang. Yang kami hormati Ibu Restu Yuniastuti, Sarjana Pendidikan selaku Mentor Orientasi P3K. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan peserta seminar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman serta Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Tak lupa kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Saya, Nursita, akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan kegiatan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Makulidang. Kelima, pemaparan materi seminar. Keenam, diskusi dan tanya jawab. 7, umpan balik mentor. 8, penutup. Melanjutkan acara kedua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Menuju acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin mohon berdiri. Acara yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Makulidang kepada Ibu Sri Ismaili. Disilahkan.
khususnya Bapak Ibu guru, pemaparan yang mengikuti kegiatan MOOC pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar hasil laporan dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu karena berkat rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini adalah kegiatan seminar hasil laporan yang kedua kali ya yang kita lakukan. Kemarin hari pertama sudah kita laksanakan, yaitu seminarnya Ibu Eri juga Bapak Habib, dan untuk pagi hari ini seminarnya Ibu Umi dan Ibu Cika. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Umi juga Ibu Cika yang sudah melalui tahap demi tahap kegiatan MOOC ya dengan lancar ya, dan sukses. Dan ini adalah tahap yang terakhir dari kegiatan MOOC. Mudah-mudahan seminar pada pagi hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan apa nanti yang akan disampaikan ya dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama SDN Mangkunegaran juga dapat kita laksanakan di SDN Mangkunegaran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar hasil laporan ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki acara yang keempat, seminar hasil orientasi dengan judul Strategi Penggunaan Alat Bantu Matras untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik kelas 5 pada materi guling depan di SD Negeri Mangkuyudan, yang akan disampaikan oleh Ibu Aplikasi Cika Dermaningrum Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Ibu Afifati Cika, kami silakan. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Selamat pagi. Yang pertama kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Ismaili. Yang kedua, terima kasih atas kehadirannya Ibu Mentor Ibu Estuli Nasuri dan rekan-rekan sejawat yang telah menghadiri seminar hasil orientasi P3K di instansi pemerintah Kota Surakarta. Di sini kami akan menyampaikan strategi penggunaan alat bantu matras untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 pada materi guling depan di SD Negeri Mangkuyudan. Berikut adalah sedikit identitas dari saya. Yang pertama, nama saya Anfati Cika Hermanengrom, Sarjana Pendidikan, dan nomor induk pegawai P3K 1995 1016 2024 212024. Jabatan saya adalah ahli pertama guru PJOK di SD Negeri Mangkuyudan. Saya lahir di Jakarta tanggal 16 Oktober 1995 dan alamat saya di Timbulsari di Kecamatan Pajang, Kelurahan Lawean, Kota Surakarta. Di sini ada riwayat pendidikan dari saya. Saya bersekolah di SD Negeri Agak Sifat 1 Boyolali dan SMP Negeri 2 Ngeplak Boyolali, sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Ngeplak, dan saya lulusan sarjana di Universitas 11 Maret dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Latar belakang dari kegiatan orientasi ini adalah pemerintah Kota Surakarta sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nilai dan etika menjadi landasan penting yang harus dipahami dan harus
diterapkan oleh setiap pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nilai-nilai ini mencakup integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik menurut data Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Jumlah P3K di Kota Surakarta sendiri itu lebih dari 1.000 pegawai, termasuk di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan teknis di kantor lainnya. Maksud dan tujuan dari orientasi kegiatan ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi di Kota Surakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah pegawai dan setelah mengikuti orientasi mampu memahami dan mengenali nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Berikut adalah waktu pelaksanaannya. Di sini kami mulai MOC itu sekitar bulan Februari. Itu ada tahap 1 dan berakhir di Insya Allah bulan Juni 2025 ini. Ini adalah tahap terakhir, yaitu pelaksanaan seminar hasil orientasi pada tahap 2 di unit kerja masing-masing pegawai. Selanjutnya di sini ada visi dan misi Kota Surakarta. Yang visi itu adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi yang bertindak. Di sini visinya kita sendiri ada di rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi dari Kota Surakarta sendiri yaitu ada tujuh misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pemerintah berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, semangat gotong royong dan kebinekaan. Lanjut, misi yang keenam, mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini visi dan misi sudah jelas dari Kota Surakarta sendiri. Kita beralih ke filosofi dari SD Negeri Mangkunegaran. Filosofi di sini menjadi tujuan kami untuk menjelaskan unit kerja masing-masing pegawai. Lokasi di SD Negeri Mangkunegaran sendiri ada di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 34, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Di sekolah ini terdapat sekitar 245 siswa. Untuk saat ini di tahun pelajaran 2024 tahun 2025. Latar belakang pendidikan di SD Negeri Mangkunegaran yaitu tingkat ekonomi menengah ke bawah, tapi untuk daya saingnya cukup baik dan cukup bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya juga. Minat dan bakatnya cukup ada di bidang olahraga dan seni seperti itu. Selanjutnya kami beralih ke visi SD Negeri Mangkunegaran. Visi SD Negeri Mangkunegaran yaitu terbentuknya pribadi yang beriman dan berakhlak mulia serta unggul dalam prestasi. Di sini misi SD Negeri Mangkunegaran ada 7. Yang pertama, menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran
agama yang dianut sebagai landasan budi pekerti dalam bergaul dan bertindak. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menjadikan guru sebagai model pembelajar profesional yang menjadi inspirasi bagi peserta didik. Yang selanjutnya, mengembangkan mutu manajemen kelembagaan dan personalia. Lanjut, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, mewujudkan menumbuh kembangkan potensi, minat, bakat, dan kreativitas peserta didik. Yang terakhir, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan pada abad 21. Selanjutnya, di sini ada beberapa tahapan kegiatan orientasi yang telah kami laksanakan. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, kami berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai isu yang akan kami angkat. Yang kedua, kami berkonsultasi kepada mentor. Yang ketiga, kami mengidentifikasikan isu yang akan kami pilih, lalu mencarikan akar masalah. Selanjutnya, kami menentukan isu yang akan diangkat pada seminar hasil pada hari ini. Rencana kerja P3K dalam waktu 5 tahun ke depan, atau ini ya, rencananya akan saya lakukan di 5 tahun ke depan. Di tahun pertama, kita akan melaksanakan kegiatan olahraga bersama di halaman sekolah. Ini sudah jelas karena kita tidak ada aula, jadi kita mau nggak mau juga berada di halaman sekolah. Outputnya, peserta didik termotivasi untuk lebih rutin olahraga. Jadi setiap kegiatan pembelajaran olahraga, anak-anak menjadi lebih senang untuk atau termotivasi untuk mau bergerak. Di tahun kedua, kami akan mengenalkan materi PJOK bulan depan dan bulan belakang dalam senam lantai. Dengan output, peserta didik mulai mengenali olahraga senam lantai bulan depan dan bulan belakang, yang insya Allah itu tidak akan terjadi cedera jika mereka melakukannya. Di sini masih banyak terjadi, mereka asal melakukan dan itu bisa menjadikan cedera yang berkelanjutan di anak-anak tersebut. Yang ketiga, di tahun ketiga, peserta didik melakukan gerakan bulan depan menggunakan menggunakan alat bantu bidang miring. Penggunaan alat bantu bidang miring tersendiri itu menjadi sebuah alat bantu yang memotivasi mereka untuk berani tampil atau tidak perlu meragukan diri sendiri jika mereka melakukan kegiatan bulan depan. Di tahun kelima, terlaksanakannya ekstrakurikuler senam lantai. Jika ada banyak minat peserta didik untuk mengikuti ekstrakurikuler di senam lantai, insya Allah di tahun kelima akan menjadikan ekstrakurikuler senam lantai atau yang disebut gimnastik. Selanjutnya, hasil kerja P3K. Identifikasi isu, di sini ada 2. Yang pertama adalah kurangnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran bulan depan di SD Negeri Mangkunegaran Kota Surakarta. Yang kedua, kurangnya pemaksimalan media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SD Negeri Mangkunegaran. Isu yang diangkat di sini adalah hasil belajar peserta didik pada materi bulan depan yang belum memuaskan. Dan gagasan yang diangkat adalah penggunaan matras untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam materi bulan depan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran materi bulan depan dengan alat bantu matras. Yang pertama, peserta didik mencoba melakukan pembelajaran bulan depan dengan pendampingan guru. Yang kedua, peserta didik mencoba melakukan pembelajaran bulan depan secara mandiri. Dan hasil belajar atau hasil kegiatan tersebut, peserta didik mampu melaksanakan pembelajaran tanpa bantuan orang lain atau bantuan guru. Jadi mereka mampu melaksanakan bulan depan secara berani dan secara benar. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi pembelajaran kegiatan saya. Dan yang selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan diskusi dengan
atasan, diskusi dengan mentor, diskusi dengan rekan sejawat, dan diskusi dengan peserta didik. Berikut adalah materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cika yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada peserta. Para hadirin, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada materi yang sudah disampaikan oleh Bu Cika, saya ingin bertanya, mengapa pada saat pelaksanaan materi bullying ke depan, seringkali peserta didik ini dalam melakukan itu bisa miring ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Terima kasih. Dan terima kasih Ibu atas pertanyaannya, dan saya akan bantu menjawab. Jadi, mengapa anak atau peserta didik itu mengalami miring kanan atau miring kiri? Itu biasanya dari telapak tangan atau kekuatan otot tangan itu berbeda antara tangan kanan dan tangan kiri. Jika biasanya anak-anak itu miringnya ke kanan, berarti kemungkinan power atau kekuatan di tangan sebelah kiri itu lebih besar, dan sebaliknya seperti itu Ibu. Jadi kalau melakukan di depan, sebaiknya menggunakan energi atau power antara tangan kanan dan tangan kiri itu seimbang, seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Cika. Oke, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk mencoba memberikan apa sekedar pertanyaan. Ini Bu Cika, PJOK ini adalah salah satu pelajaran yang menggunakan banyak media. Hampir semua model olahraga atau cabang olahraga itu pasti punya media. Jadi kebetulan untuk tema ini adalah panjenengan mengangkat tentang bullying depan. Nah, pertanyaan saya, seberapa pentingkah penggunaan matras ini untuk membantu pelaksanaan bullying depan? Ya, baik, saya akan bantu menjawab ya Pak Heri. Yang setahu saya, jika kenapa kok anak-anak itu termotivasi atau mempunyai minat belajar ketika mereka menggunakan matras. Jadi mereka menggunakan matras itu, mereka merasa safety ketika melakukan kegiatan. Ada beberapa sekolah itu yang masih menggunakan kasur seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanpa kita sadari, matras untuk jadi penggunaan matras untuk kita melakukan pembelajaran itu menjadi salah satu alat yang memproteksi kita untuk wah aku berani nih melakukan. Jadi aku termotivasi, tidak ada rasa takut atau rasa tumbuhnya percaya diri anak itu menjadi lebih. Ketika percaya diri anak lebih, itu biasanya mereka memotivasi untuk meningkatkan rasa ingin belajar seperti itu Bapak. Jadi menurut saya ketika mereka menggunakan matras, yang pertama itu safety dia lebih baik. Yang kedua, motivasi untuk mereka mau mencoba atau mereka lebih percaya diri dalam melakukan di depan itu lebih daripada mereka melakukan tanpa adanya matras seperti itu. Bagaimana dengan jawaban saya Bapak? Oke, terima kasih Bapak.
Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja kita lanjutkan masukan dari mentor kepada Ibu Restu Yuniastuti, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Restu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya di sini selaku mentor dari Ibu Apatrisia Hermanni SPD akan berikan umpan balik terhadap seminar hasil laporan dari orientasi P3K. Mulai dari presentasinya sendiri, saya apresiasi kepada Bu Jika telah menyampaikan presentasinya dengan baik dan materi yang disampaikan sangat jelas dan dapat dengan mudah dipahami oleh audiens. Yang selanjutnya, pengkalian kedua, di sini saya sampaikan isu yang diangkat tadi, yaitu hasil belajar peserta didik pada materi kuliah depan belum memuaskan. Dan gagasan yang itu penggunaan matras untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi kuliah depan. Isu yang diangkat ini saya support dan saya setuju selaku mentor karena dari siswa sendiri, siswa SD Negeri Magetan sendiri itu masih kurang percaya diri ketika sedang melakukan materi kuliah depan, baik kuliah depan maupun kuliah belakang. Selanjutnya, untuk rencana kerja PPPK yang tadi yang akan dilakukan selama 5 tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima, ini kalau misal kita lihat dari tahun ke-1 itu mungkin dari kelas 1 sampai kelas 5, nanti diharapkan mungkin di kelas 5 atau kelas 4 bisa menemukan bibit siswa yang bisa maju ke Popda atau ke PON di bidang gimnastik gitu. Jadi program development kita ini saya dukung sehingga nanti mungkin di tahun kelima itu yang tadi kegiatannya terlaksana ekstrakurikuler senam lantai, di situ selain terlaksanakan ekstrakurikuler senam lantai, juga kita bisa mendapatkan siswa-siswa yang mungkin berbakat dan berminat di bidang gimnastik. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara seminar hasil orientasi pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.